semuanya, teacher berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu ceria, bersemangat belajar, dan tentu saja juga bersemangat berbuat baik. Teacher tak lupa juga mengingatkan kepada kalian untuk selalu melaksanakan puja bakti meskipun dari rumah. Nah, hari ini kita akan masuk lagi ke materi kita di pelajaran pendidikan agama Buddha kelas 3. Dan hari ini kita akan masuk di pelajaran kita di pelajaran 6. Hari ini kita masuk di materi kita di pelajaran 6 berjudul kewajiban dan tanggung jawab kita. Bagian yang pertama kita akan membahas kewajiban dan tanggung jawab kita di rumah. Pelajaran 6, kewajiban dan tanggung jawab kita. Bagian yang pertama kita akan membahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab di rumah. Anak Buddhis yang baik melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya di rumah. Nah, mama dan papa juga sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Mama atau juga papa itu ya bekerja, mencari nafkah, mencari penghidupan, mencari uang ya untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan kita. Juga mama khususnya mengurus anak-anaknya, mengurus rumah, sehingga kita bisa nyaman berada di rumah. Nah, orang tua kita, mama dan papa melakukan itu karena beliau sayang kepada kita. Mereka menasihati kita, memberikan kita penghidupan yang baik, memberikan kita makanan yang sehat, agar kita semua menjadi anak yang baik. Ayah dan ibu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Setiap hari mereka memikirkan kita. Oleh karena itu, kita wajib berbakti kepada mereka. Kita berbakti kepada orang tua dengan menjalani kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab di rumah. Nah, sekarang mari kita bahas kewajiban dan tanggung jawab pada diri sendiri. Kewajiban dan tanggung jawab di rumah bermula dari diri kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Misalnya, jika sudah saatnya mandi, kita harus segera mandi. Mandilah dengan penuh tanggung jawab. Caranya, mandilah dengan bersih dan jaga kebersihan kamar mandi. Teacher yakin kalian sekarang sudah kelas 3, tentu tahu bagaimana cara mandi yang benar. Dan juga jangan lupa menjaga kebersihan kamar mandi. Jangan setelah kita mandi, orang yang selanjutnya mandi nanti bisa terpleset ya, dan lain sebagainya, sabun berserak-serak, itu tidak boleh kita lakukan. Kita harus menjaga kebersihan diri dan juga menjaga kebersihan rumah kita, menjaga kebersihan kamar mandi. Bertanggung jawablah terhadap pakaianmu sendiri ya. Setelah baju kotornya dilepaskan, tentu setelah mandi kita letakkan di tempat pakaian kotor. Jangan meletakkan pakaian yang sudah dipakai sembarangan. Letakkan juga sepatu dan barangmu di tempatnya. Bertanggung jawab pada diri sendiri juga berarti menjaga kesehatan diri. Makanlah tepat pada waktunya. Tidak perlu harus ditarik-tarik, dirayu oleh mama untuk makan. Makanlah makanan yang sehat, jangan jajan sembarangan. Jagalah kesehatanmu sebaik-baiknya. Nah, apalagi sekarang di musim pandemi ini ya, pandemi COVID-19, ada banyak penyakit yang bisa ditimbulkan oleh virus corona. Nah, makanya kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Caranya apa? Caranya adalah dengan melakukan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Teacher yakin murid-murid kelas 3 sudah bisa melakukannya sendiri, tidak perlu selalu diingat-ingatkan. Ayah dan ibu juga sudah sibuk bekerja dan mengurus rumah serta anak-anaknya. Kita harus membantu mereka dengan cara tidak membuat mereka repot. Uruslah dirimu sendiri sehingga tidak merepotkan orang tua. Kamu harus bisa. Kalau kamu bisa, ambillah minummu sendiri. Tidak perlu merengek kepada ibu atau pembantu untuk diambilkan minum. Sebagai pelajar, kita juga punya kewajiban di rumah, yaitu untuk belajar. Kita boleh bermain di rumah, tapi juga tidak boleh lupa belajar. Ayah dan ibu sudah bekerja keras mencari nafkah agar kita bisa sekolah. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kita harus belajar dengan baik agar ayah dan ibu ikut bahagia.
Selanjutnya mari kita bahas kewajiban dan tanggung jawab kita kepada orang tua. Nah, dengan melakukan kewajiban dan tanggung jawab pada diri sendiri yang tadi teacher jelaskan, berarti kita telah bertanggung jawab kepada orang tua. Berarti kita juga telah melakukan tanggung jawab kepada orang tua. Namun itu saja tentu tidak cukup. Kita juga sebaiknya selalu berusaha membuat orang tua kita bahagia dengan mendengarkan nasihat orang tua, sayangi orang tua, selalu berkata jujur dan lembut kepada orang tuamu. Jika kamu berbuat salah, beranilah untuk mengaku dan minta maaf. Jangan terlalu banyak menuntut. Misalnya, jangan terlalu banyak minta diberikan barang-barang yang tidak perlu seperti mainan atau pakaian ya. Bantulah orang tuamu saat mereka sedang sibuk. Tanyakan, "Mama, Papa, apa yang bisa aku bantu?" Nah, meskipun bantuan yang kita lakukan terlihat kecil, ayah dan ibu ya, mama dan papa pasti senang sekali jika kita peduli. Nah, selanjutnya kita akan membahas kewajiban dan tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga. Kita juga punya tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga. Kita wajib menjaga seluruh anggota keluarga. Jika ada yang sedih, harus kita hibur. Jika ada yang sakit, harus kita rawat dan beri perhatian. Jika ada yang gembira, kita juga ikut gembira. Jika ada yang perlu ditolong, kita juga sebaiknya harus menolongnya. Ya, misalnya adiknya sakit, ya tentunya kita bantu adiknya. Mungkin adiknya saat sakit tidak selera makan, kita bantu suapkan. Atau mamanya yang sakit, kita beri perhatian dengan "Ma, sudah minum obat, Ma?" Nah, seperti itu pasti mamanya akan sangat senang sekali jika kita peduli kepada mamanya. Anak yang bertanggung jawab di rumah menjaga perilaku di rumah. Kita harus sopan kepada ayah dan ibu dan anggota keluarga lainnya. Kita harus saling menolong kepada adik dan kakak. Jika ada pembantu, kita juga harus sopan kepada pembantu. Kita harus ramah dan santun terhadap tamu. Jika kamu berbuat salah, berani untuk mengaku dan minta maaf. Dengan melakukan kewajiban dan bertanggung jawab pada diri sendiri, berarti kita telah bertanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga. Mengapa? Karena bertanggung jawab pada diri sendiri, dengan bertanggung jawab pada diri sendiri, kita tidak merepotkan orang lain. Nah, itulah gunanya kita belajar bertanggung jawab dari sekarang ini, sejak masih SD ini. Selanjutnya yang keempat adalah kewajiban dan tanggung jawab kepada rumah. Kita juga bertanggung jawab menjaga rumah kita sendiri. Kita harus merawat barang-barang yang ada di rumah, baik itu milik kita sendiri maupun milik bersama. Menghemat listrik dan air adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Periksa selalu pintu dan jendela jika sudah harus dikunci. Jangan biarkan orang asing tidak dikenal masuk ke rumah kita. Nah, ini adalah bentuk-bentuk tanggung jawab kita kepada rumah kita. Rumah kita aman, kita pun senang. Kita juga harus menjaga kebersihan rumah. Buanglah sampah pada tempatnya. Bereskan barang-barangmu setelah selesai bermain atau belajar. Anak-anak yang melakukan kewajibannya dengan bertanggung jawab pasti akan bahagia karena ia telah melakukan semuanya dengan sebaik mungkin. Ayo kita juga menjadi anak yang melakukan kewajiban dan tanggung jawab. Baiklah anak-anak, sekian dulu materi kita pada pelajaran 6 bagian yang pertama ini, kewajiban dan tanggung jawab di rumah. Teacher yakin kalian bisa mengambil hikmah dan makna dari materi pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya tugasnya ada pada buku Hipasiko halaman 97. Di sana ada sebuah gambar. Teacher minta kalian memisahkan yang mana barang-barang yang sudah seharusnya dimasukkan ke tong sampah, mana barang-barang yang masih harus dimasukkan ke dalam lemari. Teacher yakin kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Budaya.